Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas dinyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 hingga 18 tahun dan merupakan syarat dasar bagi pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum ada 3 jenjang dalam sistem pendidikan, yakni pendidikan dasar SD, pendidikan menengah SMP, pendidikan tinggi SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan menengah atas terdiri dari SMA, Madrasah Aliyah atau MA, SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan MK, dan atau lainnya yang sederajat. SMA Negeri 2 Kupang yang adalah sekolah favorit setelah ada SMA Negeri 1 Kupang, yang mana SMA Negeri 2 Kupang berdiri pada tanggal 9 September 1983 berdasarkan SK Mendikbud RI nomor 0473/0/1983, berada di Jalan Eskalerik Wali Kota Baru Kupang, samping kantor Wali Kota Kupang, dulu Jalan Perintis Kemerdekaan Wali Kota Baru Kupang. Sejak berdiri tahun 1983 hingga sekarang, kini di usia yang ke-39 tahun, sekolah ini telah dinakodai 8 orang kepala sekolah. 1. Dr. Randus Antoni Baguldagur 1983-1986, Dr. Randus Onesimus Wanggide almarhum 1987, Josina Ratu Edo MA almarhumah 1988-1996, Dr. Randus Andarestaka almarhum PLT Kepsek 1997, 5. Frans de Sowo BA Dip Elt 1998-2003, 6. Filmon J. Lulu Poi SPD 2003-2004, 7. Osias Alfred Hili BSC 2004-2008, 8. Mokcem Talib SPDI 2008-2012, 9. Dr. Randus Maximilian RN Geo5 MPD 2012 hingga sekarang 2022. Sejumlah prestasi telah diukir sekolah ini, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, yakni juara 1 tingkat nasional lomba penulisan karya ilmiah tentang terumbu karang tahun 2010, juara 1 lomba olimpiade sains fisika tingkat provinsi tahun 2013, juara 2 olimpiade sains geografi tingkat Kota Kupang, juara 2 bola voli putri FISIP Undana Cup tingkat Kota Kupang, dan sejumlah prestasi lainnya telah diukir oleh SMA Negeri 2 Kupang. Untuk prestasi akademik tahun 2022, SMA Negeri 2 Kupang juga mengukir kelulusan 100% setelah dirundung bencana COVID-19 dan seroja. Semandu tetap eksis dengan visi misi menyiapkan generasi unggul membangun bangsa Indonesia Jaya. Reporter Global 2 menyambangi SMA Negeri 2 Kupang untuk melihat dari dekat situasi terkini dan melaporkannya melalui reportasi langsung pada Sabtu 14 Mei 2022. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nama Bapak siapa Bapak? Yosef Gere. Bapak Yosef Gere sebagai wakasek urusan kurikulum di SMA Negeri 2 Kupang. Bapak sudah seberapa lama Bapak bertugas di sini? Dari tahun 88 sampai sekarang ya sudah sekitar 32 tahun. 32 tahun. Dalam proses KBM di SMA Negeri 2 menghadapi pandemi hingga sekarang ini ada berbagai regulasi yang dibuat, tapi juga menempatkan kurikulum yang pas dengan kondisi. Kurikulum apa yang berlaku selama 2 tahun terakhir? Selama ini kita di sekolah itu saran Bapak Kepala Sekolah kita membuat program kurikulum COVID untuk mengatasi kendala begitu dasarnya COVID itu. Anak-anak memang belajarnya dari rumah, belajar secara online. Di samping itu guru juga proaktif selalu memantau siswa ketika keberadaannya di rumah itu bagaimana. Selalu ada kontrol guru ke rumah. Nah, terkait kelulusan tahun ini Bapak, berapa persen?
kelas 12 kelulusannya? Kelulusannya ya sudah diumumkan kan 100%, 100%, dari 425 orang. 425 yang mengikuti Bapak? Yang mengikuti semuanya dinyatakan lulus. Ya. Itu pembagiannya jurusan apa saja nih? Jurusan IPA ada 250 orang. Ya. Kemudian IPS 144 dan bahasa 31 orang. Bahasa 31 orang. Kelulusan 400 ini kan pasti juga akan berimbang dengan penerimaan siswa baru Bapak. Iya. Target untuk pencapaian itu. Untuk targetnya tetap kita alokasikan bahwa SMA itu kan diterapkan kan ada 36 kelas. Jadi kalau 12 keluar ya 12 masuk lagi begitu Bapak saya. Terkait dengan peran serta orang tua dalam kesuksesan anak-anak ini, dari segi komite apa saja yang dipersiapkan, karena ini kan pasti ada penambahan gedung dan lain sebagainya, atau mempertahankan jumlah yang ada, di mana tanggung jawab komite seperti itu? Seperti begini, sebenarnya kalau mau dilihat pembangunan fasilitas sekolah itu memang sedikitnya itu sudah dibiayai oleh dana BOS. Untuk rehab ringan itu semuanya sudah dialokasikan oleh dana BOS. Permasalahannya itu kita kan tidak diperkenankan untuk melakukan rehab atau apa yang berat-berat. Yang ringan-ringan ya. Hanya permasalahan kan sekolah ini sudah sangat lama ini. Sangat lama, seperti yang gedung induk itu kan dari tahun 1983 sampai sekarang belum ada perubahan juga. Untuk kelas 11-12 itu 10-11 itu kurikulum apa Bapak yang pakai kurikulum 2013 ya, sedangkan yang baru-baru ini yang utama itu juga 2013 juga. Oh, luar biasa 2013 Pak. Apakah sekolah ini juga masuk sekolah untuk kurikulum belajar Merdeka itu? Merdeka itu belum, kita belum, karena memang pada dasarnya kami tidak akan mau apabila kami belum bisa, karena memang kita belum ada pelatihan, belum ada apa. Harapan apa dalam hubungan itu ke depan? Kami sudah rencanakan bahwa nanti pada tahun pelajaran 2023-24 itu kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi implementasi kurikulum Merdeka. Hanya nanti kita kan ada 3 bagian kan. Jadi kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah dibuat oleh pemerintah, dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian dibuat oleh pemerintah, sebagian dimodifikasi oleh sekolah. Dan yang ketiga itu seluruhnya dilakukan oleh sekolah. Kurikulumnya dibuat oleh sekolah. Harapan Bapak untuk orang tua anak yang akan mendaftarkan anak-anaknya ke sini? Harapan kami yang pertama itu seperti begini. Pembelajaran dasar itu ada di rumah. Siap. Jadi kalau di rumah sudah ada dasarnya, di sekolah memulainya mudah. Tapi kalau di rumah saja belum apa-apa, maka sama saja di sekolah itu kita mulai dari awal. Dan itu membutuhkan proses yang lama untuk mencapai sesuatu yang baik. Kemudian yang berikut, kerjasama antara anak dan orang tua, itu yang paling penting. Jadi kalau orang tua tidak mempunyai komitmen membangun anak, kemudian hanya menyerahkan seluruhnya ke sekolah, itu yang parah. Karena sekolah punya batas kemampuan. Kalau seandainya dari rumah sudah ada dasar, kita membentuknya kan mudah. Kemudian di era ini kan ada satu hal yang saya pikir tidak terlalu bagus juga dalam hal ini, anak tidak boleh dihukum.
Jadi kalau dasarnya anak tidak boleh dihukum, ya kita guru juga kelabakan bagaimana cara membuat anak ini supaya bisa berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau mau anak menjadi pintar, bahwa anak membiarkan sekolah mengatur anak, tetapi harus ada dukungan dari orang tua. Dan guru pun ketika menghukum siswa tidak mungkin mencelakai siswa. Jadi ya sekedar memberi hukuman sehingga siswa itu tahu bahwa yang dia lakukan adalah salah. Kalau tidak dihukum, maka siswa itu merasa bahwa yang dia buat itu ya biasa-biasa saja, padahal salah. Jadi kalau orang tua mau, ya percayakan ke sekolah mengatur. Jelas bahwa kami tidak akan binasakan anak itu di sini. Terkait jumlah guru kita di sini berapa semua? Personil guru. Kita guru negeri ini semakin kurang karena pensiun semakin banyak. Sedangkan yang ada ini honor semakin berimbang dengan PNS. Sekitar 90-an kok. Ya. Berapa banyak kok? Ya, kita masih butuh ya 30% guru masuk tambah. Dan sekarang ini guru jamnya sudah 30-an. Sebenarnya ya minimalkan 24 saja. Sehingga guru bisa bekerja yang lain kan. Kalau sampai 36 di sekolah nanti dia masuk setiap hari 6 jam terus, berkapan dia bisa buat sesuatu. Baik, masih dalam suasana Hari Pendidikan, apa ucapan Bapak di Hari Pendidikan Nasional 2022? Ucapannya bahwa dengan memperingati kembali Hari Pendidikan Nasional ini, kita diharapkan untuk lebih memacu diri, meningkatkan diri, mengembangkan diri, belajar lebih bagus supaya kita ke depannya akan lebih memiliki kualitas yang lebih mumpuni untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitar maupun di daerah yang lain. Terima kasih Bapak. Selamat. Martin Tobe. Oh Tobe, ya. Ini di 3 tahun di sini ya, juga lulus baru-baru. Nah, apa perasaan Anda ketika Anda lulus di sekolah yang Anda cintai 3 tahun, Anda hari lepas hari menggumuli masa depan pendidikan di sini? Cukup senang juga. Senang ya? Selama ujian tuh adakah rasa apa begitu? Ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada ya? Dalam interaksi belajar selama ini dengan kurikulum K13 ini bagaimana di sini? Berjalan lancar? Lancar. Ada keinginan ke perguruan tinggi adik? Melanjutkan perguruan? Ada ya? Ada. Di daerah atau di luar begitu? Di daerah. Di daerah sini. Apa pesan-pesan adik kepada adik-adik yang baru yang akan masuk ke sini supaya juga sukses seperti Anda? Semangat belajar. Tetap semangat kita. Tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih adik. Ya. Oke. Ini teman-teman baru kemarin tamat di sekolah ini, SMA Negeri 2 Kupang. Yang kakak nama siapa sih? Kakak? Arda Hartono. Kakak. Ini dua-dua kembar ya? Asalnya dari mana nih? Dari Jawa Tengah, Semarang. Jawa Tengah, Semarang. Luar biasa. Oke. Apa perasaanmu setelah Anda mendengarkan hasil lulusan tahun ini? Rasanya senang dan bangga dengan nilai yang ada, lulus selama 3 tahun perjuangannya dan bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Kakak? Sama saya senang dan dengan bangga dengan hasil yang saya terima dan saya merasa berhasil untuk melewati 3 tahun. Senang. Oke. Nah, Anda sudah sukses ya, luar biasa. Untuk SMA alma mater tercinta nih. Nah, selama mengikuti ujian itu ada kendala begitu. Selama ujian akhir kali ini, ada kendala begitu? Jaringan, masalah jaringan ya? Oh, jaringan itu. Pembelajaran kan kami
mendapat pembelajaran online, jadi mungkin lebih susah untuk mengerti setiap materi dibanding kita belajar secara offline. Jadi kendalanya mungkin memahami materi dalam waktu yang cepat karena keterbatasan dalam jarak untuk belajar. Jaringan juga menjadi persoalan. Dari segi data dan lain tidak jadi soal, disiapkan sekolah ya? Disiapkan. Oke. Nah, ini begini nih, ini ada keinginan nggak untuk kamu melanjutkan lagi ke perguruan tinggi? Ada. Di mana saja? Ambilnya di Jawa, di Universitas Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman? Ya. Milihnya di sana ya? Ya. Oh, kalau Adi? Oh, saya belinya di Universitas Pertamina di Jakarta. Tepatnya jurusan apa nanti? Jurusannya teknik lingkungan. Luar biasa. Kalau Adi? Di Kupang, di Poltekkes. Poltekkes Kupang kamu. Oke. Nah, apa namanya? Anda punya keinginan cita-cita yang besar nih. Anda akan meninggalkan alma mater Anda yang menggendong, membimbing. Apa harapannya setelah Anda di luar sana, setelah Anda sukses? Apa keinginan Anda untuk alma mater Anda? Pasti semoga ini bagi adik-adik bisa lebih lagi dalam belajar, lebih semangat lagi, dan prestasikan bawa nama baik ke sekolah. Sampai kita sampai di keluar, jangan lupa sama alma mater kita berusaha untuk menciptakan satu hal yang baik ke depannya untuk nama sekolah. Adik, apa harapan untuk adik-adik? Tetap semangat, tetap maju, oke? Kakak juga begitu. Semakin maju dan semakin menjadi sekolah yang lebih baik, semakin dikenal orang dan sekolah yang berprestasi. Kiranya bertiga sukses begitu hari ini dan jadilah alma mater alumnus yang hebat begitu dan juga berguna buat bangsa dan negara. Untuk Hari Pendidikan Nasional, apa ucapan Anda bertiga? 2 Mei kemarin nih. Semoga pendidikan di Indonesia lebih maju lagi ya, untuk Indonesia maju, Indonesia jaya. Oke, terima kasih. Pagi, Pak. Nama adik siapa nih? Nama saya, perkenalkan nama saya Cahyadia, bisa dipanggil Diaya. Oke, adik. Perkenalkan nama saya Anggisa Putri, biasa dipanggil Anggi. Nah, ini kelas berapa sekarang adik? Kami dari kelas 10. Kelas 10 ya? Iya. Ini tahun pertama nih? Iya. Selama tahun pertama Anda mengikuti pendidikan di SMA Negeri 2 Kupang, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan di sini sangat baik dalam pelajarannya maupun online, tapi kadang-kadang online ada teman-teman yang mungkin tidak mempunyai paket data ataupun yang lain, tapi tetap sekolah ini tetap menyediakan secara offline. Sesuatu yang baik. Iya, sesuatu yang baik. Dalam interaksi antara guru dan siswa bagaimana? Dalam interaksi antara guru dengan siswa sangat baik, tapi antara teman itu mungkin sebagian ada yang mungkin kurang, tapi sejauh ini dari SMA Negeri 2 sangatlah baik. Nah, dalam hubungan dengan peran kesiapan sekolah menyiapkan fasilitas sekolah ini, termasuk ruang-ruang rombel dan lain sebagainya, tercukupi atau bagaimana? Ya, cukup. Tercukupi ya? Ya, cukup. Interaksi, oke. Nah, terkait dengan kurikulum 13 juga nih, kurikulum 13 yang diberlakukan sekarang itu Anda rasakan seperti apa? Itu kan diberikan kebebasan kepada siswa. Kebebasan seperti tatap muka. Berkreasi itu dan belajar. Iya, banyak-banyak kreasi, banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Kupang, Pak. Dalam interaksi dengan sekolah-sekolah lain, misalnya SMA Negeri 2 dengan SMA, itu ada kegiatan-kegiatan? Iya, ada kegiatan seperti basket, pramuka, dan masih banyak lagi di SMA Negeri 2 Kupang. Kegiatan OSIS-nya jalan? Iya. Ini kan pandemi, mudah-mudahan pandemi segera berakhir begitu. Keinginan Anda seperti itu. Kalau dia berakhir, apa harapan Anda ke depan untuk sekolah dan juga dalam studi ini? Harapan saya semoga sekolah ini tambah baik lagi. Semoga teman-teman yang lain bisa mengubah sikap-sikap mereka lagi, Pak. Setelah itu semoga eskul-eskul dari sekolah ini bisa diperbaiki lebih baik lagi. Banyak fasilitas sekolah yang mungkin masih kurang, dan semoga lebih baik lagi. Ini lulusan 100% bagi Anda bangga ya? Iya, bangga sekali, Pak. Luar biasa. Saya beruntung sekali bisa masuk ke SMA Negeri 2 Kupang, Luar biasa, Pak. oke. Nah, ini gini, Hari Pendidikan Nasional nih, ini masih dalam suasana itu. Iya. Apa yang Anda tetapkan untuk Hari Pendidikan Nasional kita di 2020? Tetapkan ya, Pak. Bersara semoga anak-anak di SMA Negeri 2 Kupang ini bisa berubah sikap mereka seperti para pendidikan nasional yang lama sampai sekarang.
Semoga kita semua bisa merubah sikap kita lebih baik lagi. Harapan untuk adik-adik yang masuk tahun ini? Semoga adik-adik bisa bahagia masuk di SMA Negeri 2 Kupang, karena SMA Negeri 2 Kupang ini sangatlah bagus dan asik. Adik? Oke, terima kasih Ya, Pak, untuk terima kasih, komentarnya. Pak. Ready?